Halo, jumpa lagi dengan saya Evi Maria, pengajar mata kuliah perpajakan Prodi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Di sesi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 21, lanjutan dari sesi sebelumnya, yaitu terkait dengan tunjangan dan penghasilan di akhir masa kerja. Setelah sesi ini diharapkan mahasiswa mampu menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 khusus untuk tunjangan dan natura, kemudian menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 khusus untuk penghasilan di akhir masa kerja. Dua video tutorial series PPh pasal 21 sebelumnya sudah membahas tentang aturan penghitungan PPh pasal 21 dan kemudian tata cara penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Ya. Di sesi ini saya akan melanjutkan materi untuk pegawai tetap gitu ya yang memperoleh tunjangan dan natura. Kemudian kita lanjutkan ke materi baru yaitu tata cara penghitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan di akhir masa kerja. Oke, PPh pasal 21 contoh kasus untuk pegawai tetap yang memperoleh tunjangan pajak. Ridwan, karyawan PT Sinar, single, belum menikah dengan gaji sebulan sebesar 5.500.000. Ridwan mendapat tunjangan pajak sebesarnya 150 per bulan. Iuran pensiun yang dibayar Ridwan adalah 100.000 per bulan. Hitunglah PPh pasal 21 bulan Juli 2019 atas gaji yang diperoleh oleh Ridwan. Ya. Jadi perhitungannya gaji pokok 5.500.000, kemudian tunjangan. Kalau tunjangan tuh menambah PB gitu ya. Itu sebesar 150.000 sehingga penghasilan bruto per bulan 5.650.000. Nah, pengurangnya biaya jabatan 5% dari PB. Itu ya, 282.500. Iuran pensiun tadi yang dibayar oleh Ridwan besarnya 100.000 sehingga pengurang PB adalah 382.500 sehingga penghasilan neto per bulan adalah 5.267.500. Penghasilan neto setahun ya berarti kalikan dengan 12 hasilnya 63.210.000. Tuh ya, PTKP karena dia single, tadi WP sendiri berarti dikurangi dengan 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajak setahunnya adalah 9.210.000. PPh 21 terutang setahun berarti tinggal kalikan 5% aja kena lapis pertama. Itu ya, 460.500 rupiah. Itu ya, ini total PPh 21 setahun. Itu ya, kalau per bulan gimana? Bagilah dengan 12, berarti setiap bulan. Itu ya, atau khusus untuk bulan Juli 2019 PPh yang PPh pasal 21-nya adalah sebesar Rp38.375. Sekarang contoh PPh 21 pegawai tetap untuk natura gitu ya, yang diberikan oleh WP dengan norma perhitungan khusus. Adrian WNI menikah 1 anak. Dia kerja di kantor perwakilan dagang asing yang menggunakan norma perhitungan khusus untuk pajaknya. Adrian mendapat gaji sebulan 5 juta, beras 50 kilo dan gula 10 kilo. Harga pasar beras 15.000 per kilo dan gula 12.000 per kilo. Ditanya hitunglah PPh 21 bulan Juli 2019 atas gaji. Gitu ya. Jadi prinsipnya sama seperti tunjangan gitu ya. Jadi ditambahkan menambah penghasilan bruto gitu ya. Hanya saja kalau berbentuk natura gitu ya, seperti beras, gula, berarti kalian harus cari tahu dulu harga pasarnya. Ya, untuk penghitungan pajak. Gaji pokok 5 juta, berasnya 50 kilo kali dengan 1 kilonya 15.000, 750.000 berarti gulanya 10 kilo per kilonya 12.000 berarti 120.000. Penghasilan bruto per bulannya berarti tambahkan 5.870.000. Pengurangnya biaya jabatan 5% kali PB itu ya, yaitu sebesar Rp293.500. Kemudian penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan adalah penghasilan neto per bulan yaitu sebesar 5.576.500. Penghasilan neto setahunnya berarti kalikan dengan 12, 66.918.000 ya.
Terus kemudian sekarang cari PTKP-nya. PTKP-nya tadi menikah, punya 1 anak, itu ya. Berarti WP sendiri 54 juta, status kawin 4,5 juta, tanggungannya 4,5 juta. Sehingga total PTKP-nya 63 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya kurangkan penghasilan neto setahun dikurangi dengan total PTKP-nya. Berarti PKP-nya adalah sebesar 3.918.000. Sehingga PPh 21 terutangnya kali dengan tarifnya yang lapisan pertama 5%. Setahun terutangnya adalah Rp195.900. Kalau per bulan Juli, yaitu tinggal dibagi dengan 12. Jadi Rp16.325 PPh pasal 21 bulan Juli punya Adrian. Oke, bagaimana kasusnya jika karyawannya pegawai tetap tadi berhenti kerja pada tahun berjalan? Contoh, Wibowo single, karyawan Ramayana. Sejak 1 Oktober 2019, Wibowo berhenti bekerja. Wibowo mendapat gaji setiap bulannya 6,5 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Hitunglah PPh pasal 21-nya. Ya. Nah, sekarang tahap 1, asumsikan bahwa Wibowo itu bekerja full selama 1 tahun. Ya. Jadi ngitung dulu gaji pokok 6,5 juta, berarti kemudian dikurangi PB-nya 5%, tuh ya 325.000. Iuran pensiunnya tadi bayar setiap bulannya 100.000, berarti pengurangnya 425, sehingga penghasilan neto per bulannya 6.075.000. Setahunnya berarti kali dengan 12, 72,9 juta. Karena dia single, berarti kurangi dengan PTKP pribadi 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya 18,9 juta. Ya. Kemudian PPh 21-nya tinggal kalikan dengan 5%, yaitu 945.000. Sehingga PPh sebulan atas gajinya bagi dengan 12, yaitu 78.750.000. Itu perhitungan tahap pertama. Oke, kita lanjutkan. Perhitungan tahap kedua. Nah, karena Wibowonya tadi berhenti di 1 Oktober, maka perhitungan kedua adalah perhitungan dari Januari sampai September. Nah, sudah berjalan 9 bulan. Jadi Wibowo tuh sudah terima 9 bulan gaji. Yaitu masing-masing gajinya 6.500.000. Tuh ya, jadi 9 kali 6.500.000 sudah dapat 58,5 juta. Ya, pengurangnya biaya jabatan 5%, 5% dari PB 58,5 juta, itu ya 5% dari 58,5 juta, yaitu 2.925.000. Ingat, ini setahun ya, dianggapnya dia kerjanya dari Januari sampai September tuh dianggap 1 tahun kerja 9 bulan gitu ya. Jadi 2.925.000 jangan diturunkan jadi 500.000, salah gitu ya. Jadi ini diasumsikan 1 tahun kerjanya 9 bulan. Kemudian iuran pensiun yang sudah dibayar juga 9 bulan. Karena apa? Periode perhitungan kita Januari sampai September. Ya, kali 100.000, 900.000. Sehingga penghasilan neto sebulan 9 bulannya itu adalah 54.675.000. PTKP WP pribadinya asumsikan meskipun 9 bulan, asumsikan dapatnya 1 tahun. Karena dia single berarti dikurangi dengan 54 juta. Ya. Kemudian penghasilan kena pajaknya adalah 675.000. Sehingga PPh 21 terutang periode Januari sampai September 2019 itu adalah 5% kali 675.000, yaitu sebesar 33.750.000. Nah, sehingga tahap ketiga tinggal ngitung aja gitu ya, kurangkan saja tadi. Kalian sudah menghitung gitu ya, total PPh 21 Januari sampai September 2019 atas gaji. Itu ya, sebesar 33.750. Nah, selama PPh 21 yang sudah dipotong dari Januari sampai Agustus, ya, sampai Agustus itu ada 8 kali 78, 750. Ya. Jadi sudah dipotong 630 karena setiap bulannya itu bayarnya 78, 750 kan tadi ngitungnya. Jadi sudah dipotong 630 sampai bulan Agustus. Berarti bulan September kan nggak harus motong lagi gitu ya. Karena apa? Dari Januari sampai September kan hitungannya harusnya pajaknya cuma 33.750.
tuh ya. Tapi apa sudah dipotong sampai 630.000. Berarti apa kelebihan potong 596.250. Berarti ketika bulan September gitu ya, perusahaan tidak lagi memotong pajak tapi apa mengembalikan kelebihan potong pajak sebesar 596.250.000. Karena apa? Karena bulan Oktobernya si Wibowo ini berhenti kerja, gitu ya. Oke, kita masuk ke materi yang baru, yaitu penghasilan di akhir masa kerja dibayarkan sekaligus. Penghasilan di akhir masa kerja yang dibayarkan sekaligus itu dapat berbentuk apa aja? Bisa berbentuk pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Eh, Untuk kasus ini, pemotongan pajaknya bersifat final. Ya, pembayaran secara sekaligus dapat dibayarkan melalui beberapa kali pembayaran sepanjang maksimal 2 tahun kalender dan dikenai tarif yang berlaku khusus. Tuh ya, kalau pembayarannya dibayarkan di tahun ketiga atau setelahnya, maka pemotongan pajaknya eh, tidak bersifat final, tuh ya, atau tidak final, tuh ya. Tarifnya juga nggak pakai tarif khusus, tapi akan dikenakan tarif umum, yaitu tarif pasal 17. Oke, lapisan tarif khusus dan dasar pengenaan untuk pesangon menurut PP nomor 68 tahun 2009. Ya. Jadi, kalau lapisan penghasilan brutonya 0 sampai dengan 50 juta, tarifnya 0%. Kalau di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, 5%. Di atas 100 juta sampai dengan 500 juta, itu kenanya 15%. Di atas 500 juta itu kenanya 25%. Dasar penghitungannya penghasilan bruto ini nggak perlu dikurangi PTKP, langsung dikalikan dengan tarifnya. Kalau untuk yang di akhir masa kerja, itu ya. Contoh, kasus pesangon diterima sekaligus. Agus menikah, memiliki 2 anak, memasuki masa pensiun di akhir bulan Maret 2019, dan atas pengabdiannya perusahaan hendak membayar uang pesangon secara sekaligus. Dia sebesar 40 kali gaji pokok terakhir yang dibayarkan. Sesuai slip gaji bulan Februari, penghasilan bruto Agus senilai 11.143.000 yang di dalamnya tercakup pula komponen iuran JKK dan JKM yang dibayarkan oleh perusahaan, masing-masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji pokok. Jika pesangon tersebut baru akan dibayarkan di bulan April 2020, bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 21 dan berikut sifatnya? Oke, penghasilan brutonya tadi 11.143.000 tuh ya. Nah, itu sudah termasuk di dalamnya iuran JKK sama JKM. Iuran JKK 1%, iuran JKM 0,3%. Berarti tadi penghasilan brutonya 100, gaji pokoknya 100 plus dengan 1% punya JKK plus dengan 0,3% punya JKM. Berarti totalnya kan 101,3%. Ya, sehingga ketika kita mau cari berapa sih iuran JKK yang dibayar perusahaan, berarti 1 dibagi 101,3 kalikan dengan 11.143.000, yaitu 110.000. Terus kemudian JKM-nya berarti 0,3 bagi dengan 101,3. Itu ya, kali dengan 11.143.000. Hasilnya 33.000. Nah, itu dikurangi, maka gaji pokoknya adalah 11 juta. Tadi di kasus diketahui pesangon yang dibayar perusahaan itu adalah 40 kali gaji pokok. Berarti kalikan 11 juta kali dengan 40, berarti 440 juta. Nah, ingat, karena ini pesangon diterima sekaligus, maka kita menggunakan tuh ya tarifnya bukan tarif pasal 17, tapi tarif khusus tadi, tuh ya. Tarif khusus untuk yang pesangon. Ya. Jadi PPh 21 terutangnya 0% kali dengan 50 juta dulu. Itu sebesar jadi 0 gitu ya. Kemudian lapisan yang kedua 5% kali dengan 50 juta.
yaitu 2.500.000. Nah, sisanya 15% kali dengan 330 juta, 51 juta. Jadi totalnya adalah 53.500.000. Nah, pengenaan pajak ini bersifat final karena apa? Dibayar sekaligus. Jadi pesangon ini diterima oleh pegawainya secara sekaligus, ya. Makanya dia bersifat final. Kalau tadi sudah tarif khusus untuk pesangon, nah kalau sekarang untuk manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua menurut PP nomor 68 tahun 2009. Nah, ini tarifnya lapisan penghasilan bruto 0 sampai dengan 50 juta, tarifnya 0%. Sedangkan di atas 50 juta, maka tarifnya 5%. Dasar pengenaan pajaknya penghasilan bruto dikalikan langsung dengan tarifnya, nggak perlu dikurangi PTKP. Kita masuk ke contohnya kasus manfaat pensiun diterima sekaligus. Adrian menikah, punya 1 anak, akhir bulan November 2017 mengajukan permohonan pensiun dini dan disetujui. Perusahaan akan membayar uang manfaat pensiun secara sekaligus dengan nilai 525 juta. Ya. Nah, manfaat pensiun tersebut akan dibayarkan dalam 4 termin. Ya. Jadi ada 4 termin, masing-masing sebesar 35 juta di bulan November 2017, kemudian 60 juta di April 2018, kemudian 260 juta di bulan Mei 2019, serta sisanya di Desember 2019. Ya, jadi ini ada 4 kali termin. 4 kali termin dibayarkan selama 3 tahun ya, 17, 18, 19. Ya. Bagaimana perlakuan pemotongan PPh 21 atas pembayaran manfaat pensiun tersebut dan berikut sifatnya. Untuk kasusnya Adrian ini, manfaat pensiunnya ini diperoleh selama 3 tahun. Perhitungan 3 tahunnya gimana? November 17 sampai November 18 itu 1 tahun. November 18 sampai November 19 itu tahun kedua. Ya, sehingga apa? Sampai November 2019 itu masih berupa final sifat pajaknya. Ya. Terus ingat ketentuannya. Kalau di tahun ketiga itu akan perhitungannya akan menjadi tidak final. Kalau masih bersifat final gitu ya. Jadi sampai dengan November 2019 masih bersifat final. Makanya Pak, pakai perhitungannya nanti pakai tarif khusus yang 0% kali 50 juta gitu ya. Terus kemudian di atas 50 juta itu 5%. Ya, tetapi kalau tidak final, maka menggunakan tarif PPh pasal 17. Ya, jadi sampai bulan November 2019 masih final, berarti yang Mei 2019 ini masih digunakan PPh 21 final. Ya, yang tidak final nanti adalah Desember 2019, ini tidak final. Oke, terus berarti kita kembali ke perhitungannya dari November 2017. Pembayarannya dia dapat terima uang 35 juta. Pajak terutangnya ingat tadi bahwa untuk tarif khusus untuk pensiun itu 0 sampai 50 juta itu adalah 0%. Ya. Jadi 0% kali 35 juta. Ya. Jadi 0. Nah, ini kumulatif ini penghasilan bruto kumulatif gitu ya. Jadi penghasilan bruto kumulatif 35 juta. Kemudian di April dia terima 60 juta. Ya, ingat tadi kumulatifnya baru 35 juta. Tadi kan tarifnya kan 0, penghasilannya 0 sampai 50 juta, berarti kurang 15 juta. 0% kali 15 juta plus dengan sisanya menjadi 60 juta, berarti 60 juta kurangi 15, 45 juta, 5% kali 45 juta. Itu ya. Totalnya adalah pajak terutangnya adalah 2.250.000.
Kumulatifnya 95 juta. Dapat dari mana? 35 juta ditambah dengan 60 juta, 95 juta. Terus kemudian yang ketiga bulan Mei 2019 bayar lagi 260 juta. Ya. Sehingga apa? Karena kita sudah pakai plafon yang paling tinggi yaitu 5%, berarti tinggal langsung aja 5% kali 260 juta yaitu 13 juta. Ya. Jadi pajak terutangnya 13 juta yang bulan Mei 2019. Sehingga kumulatifnya 95 juta ini ditambahkan dengan 260 juta, jadi 355 juta. Nah, terus sisanya karena kan kita mau tadi pensiunnya kan 525 juta. Berarti 525 juta dikurangi 355 juta, berarti kurang bayarnya yang Desember itu sisanya 170 juta. Ya. Jadi terima uang pensiun 170 juta, terus pajaknya berapa? Karena ini sudah lebih dari 2 tahun kalender itu ya, makanya apa? Ini sudah menggunakan pajak tarif pasal 17 yang 5% kali dengan 50 juta, 15% kali dengan sisanya gitu ya, 120 juta. Sehingga totalnya adalah 20 juta 500 ribu rupiah. Ya. Nah, sifatnya tidak final. Oke, sekarang kalau pensiunnya diterima tidak sekaligus tapi diterima secara berkala. Ya. Bila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, maka PPh terutangnya dihitung berdasarkan PKP penghasilan kena pajak yang akan diperoleh sebelum pensiun. Ya. Tapi kalau bila waktu pensiunnya belum diketahui secara pasti, ya, saat penghitungan PPh awal tahun, maka PPh terutangnya dihitung berdasarkan perkiraan. Perkiraan apa? Penghasilan neto yang disetahunkan. Jika lebih potong, kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya. Ya. Sistematika penghitungannya identik pada kasus pegawai tetap, kecuali apa? Biaya jabatan yang ditetapkan maksimal 450.000 per bulan atau 54 juta per tahun. Tarif yang berlakunya merupakan tarif umum pasal 17. Untuk kasus penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Ya, Ahmad adalah pegawai PT ABC, menerima gaji 2 juta sebulan. PT ABC mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT ABC bayar iuran dana pensiun untuk Ahmad besarnya 100.000 per bulan dan Ahmad membayar 50.000 per bulan ke dana pensiun ABC. Bulan April 2019, Ahmad perlu biaya perbaikan rumah, sehingga dia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayarkan sendiri besarnya 20 juta. Bulan Juni 2019, Ahmad narik lagi dananya besarnya 15 juta. Bulan Oktober 2019, Ahmad menarik lagi dananya sebesar 25 juta. Pertanyaannya adalah hitunglah PPh pasal 21-nya. Oke, untuk kasusnya Ahmad, penarikan dana pensiun saat peserta program pensiunnya masih berstatus pegawai, maka dia menggunakan tarif pasal 17, tarif umum pasal 17 ya. Jadi yang pertama bulan April menarik dana 20 juta, maka PPh pasal 21-nya tinggal 5% kali dengan 20 juta, yaitu sebesar 1 juta. Terus kemudian ketika bulan Juni dia menarik 15 juta, berarti tinggal 5% kali 15 juta, 750.000. Nah, terus kemudian yang ketiga, narik lagi bulan Oktober 25 juta. Berarti caranya ngitung ingat kalau kita pakai tarif pasal 17, 5% tuh sampai dengan 50 juta ya. Nah, kalau nomor 1 sama nomor 2 dijumlahkan 20 juta, tambah dengan 15 juta kan baru 35.
supaya jadi 50, berarti kan kurang 15 juta lagi. Berarti 5% kali dengan 15 juta yaitu 750.000. Kemudian sisanya gitu ya, yang 10 juta itu masuk ke lapisan tarif yang kedua yaitu 15%. Ya, 15% kali 10 juta adalah 1.500.000. Sehingga PPh pasal 21 yang harus terpotong adalah 2.250.000, gitu ya. Oke, selesai materi kita untuk PPh pasal 21 lanjutan yang kemarin untuk pegawai tetap, ya. Dan kemudian untuk penghasilan di akhir masa kerjanya. Itu ya, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.